Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansa dengan NPM 202030630178. Kemudian di sini saya sebagai moderator yang akan memoderatori dari kelompok 9, sedangkan kelompok 9 berisikan 3 orang anggota, yaitu saya sebagai moderator, kemudian Hafid dan Diana sebagai pemateri. Tema presentasi pada kali ini yaitu dilema buruh perempuan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan kepada pemateri kita untuk memulai materi. Kepada rekan saya atau pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita, NPM 202030630198. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi yang telah kami buat, yaitu tentang kasus AIDS dilema buruh perempuan di Indonesia. Tentunya kasus AIDS itu tidak asing dan merupakan kasus mogok kerja, sebab yang terjadi di Indonesia, karyawan perempuan merasa hak-hak mereka itu dilanggar oleh perusahaan tersebut. Terutama salah satunya itu di bagian shift malam bagi buruh perempuan yang sedang mengandung. Dalam pernyataan resmi yang diterima kompas.com, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh di Indonesia, PT Alpen Food Industry, SGBBT, PT AVI, menuntut 22 hal tentang masalah aturan kerja hingga pemberangusan serikat pekerja perusahaan pembuat es krim es itu dalam perusahaan atau dunia kerja, mengacu pada adanya tujuan untuk mengembangkan karyawan secara optimal. Karyawan dari hal-hal yang efektif, negatif, menjadi positif. Permasalahan yang terjadi di kalangan karyawan memang tidak didambakan. Oleh karena itu, dari segi permasalahan yang terjadi, perusahaan ini perlu antisipasi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di kalangan karyawan tersebut. Oleh karena itu, jika tidak diantisipasi, maka dalam dunia kerja itu hanya bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak memfungsikan. Sebuah perusahaan yang hanya bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak memfungsikan tanggung jawabnya. Nah, tidak bisa mengoptimalkan karyawan dan juga tidak profesional sama sekali. Selanjutnya, adapun salah satu cara yang dapat kita ambil untuk dapat membantu klien yang mengalami masalah tersebut adalah dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu cara memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang individu. Data tersebut diolah dan dianalisis. Kemudian hasilnya itu akan dapat digunakan untuk menduga permasalahan dari individu, sehingga dapat diberikan layanan bimbingan dan konseling setempat mungkin. Melalui studi kasus ini, seseorang konselor akan dapat memahami karyawan secara mendalam. Konselor akan mampu memperoleh informasi tentang sebab-sebab timbulnya masalah serta untuk menentukan langkah-langkah penanganan terhadap masalah yang dialami oleh karyawan tersebut. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari suatu perusahaan.
Namun, tidak hanya dari dunia kerja dan konseling saja, namun keluar pendidikan dan lain-lain juga harus belajar mengenai hal ini. Karena semua elemen yang terlibat dalam suatu proses dalam lembaga memiliki peran dan fungsi yang penting dan saling berhubungan. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Hafid, dipersilakan. Data yang didapat. B. Saran. 1. Untuk konselor bisa lebih memperhatikan kondisi karyawan secara berkala untuk meminimalisir tingkat masalah yang dialami. 2. Untuk keluarga atau rekan dapat diberikan bentuk kasih sayang dan perhatiannya dengan selalu berkomunikasi. Tujuan. Adapun tujuan dari studi kasus ini dilaksanakan adalah 1. Sebab dasar atau acuan dalam pemecahan masalah. 2. Dapat memiliki data yang lebih untuk dilakukan pengelolaan tahap selanjutnya. 3. Membantu individu dan mencapai tingkat belajar yang optimal. 4. Menyelesaikan setiap elemen yang terkait. C. Manfaat. 1. Untuk penulis, dapat menambah wawasan serta pengalaman, lebih berorientasi dalam pengambilan kasus, melatih penulisan dan memahami, membantu hingga menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terkait. 2. Pembaca, dapat dijadikan referensi dalam mengelola studi kasus, memberikan gambaran tentang permasalahan karyawan, dapat memiliki motivasi untuk ikut dan memperbaiki dan menyelesaikan masalah. Analisis. Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat endometriosis, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat. Untuk pengakuan salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpen Food Industry (AVI) atau ACE EDN. Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusia mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikan dari pekerjaannya. Kesimpulannya, studi kasus dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan yang ada serta sebab-sebab timbulnya masalah atau selanjutnya untuk dapat menetapkan langkah-langkah penanganan masalah tersebut. Dalam laporan studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan konseling untuk membantu karyawan memang sangat dibutuhkan karena setiap karyawan akan memiliki masalah dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Pastinya hal tersebut menurut seseorang konselor untuk ahli segala bidang. Dalam bidang kerja sendiri, suatu kasus memiliki beberapa penyebab latar belakang yang cukup kompleks untuk dikaji. Dibutuhkan kemampuan analisis yang baik dalam pengelolaan data. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kemudian saya serahkan kembali pada materi kedua. Saya persilakan.